Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni bisa menjumpai sahabat di video kali ini. Tentunya di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Oke sahabat klinik kimia, kali ini kita akan membahas materi hidrolisis garam bagian yang pertama. Tapi sebelum itu pastikan sahabat sudah subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya sehingga sahabat senantiasa mendapat notifikasi video-video terupdate dari kami. Oke, langsung saja sahabat klinik kimia, kita bahas yuk materi hidrolisis garam bagian yang pertama. Nah, sesuai judulnya, sahabat klinik kimia, kita akan konsentrasi pada materi garam. Seperti yang sahabat ketahui bahwa garam itu adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa, atau disebut juga dengan reaksi penetralan. Jadi garam itu dihasilkan dari reaksi penetralan asam dan basa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, garam ini banyak banget loh manfaatnya. Misalnya saja untuk bumbu masakan kita ya, yang dikenal dengan istilah garam dapur. Nah, tahukah sahabat bahwa garam itu tidak hanya garam dapur loh ya, ada banyak sekali macam garam. Nah, fenomena berikut ini menunjukkan penggunaan garam yang tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan. Pernah nggak sahabat lihat para petani itu menambahkan pupuk pada tanaman? Nah, fungsinya tentu untuk menyuburkan tanaman. Ternyata selain untuk menyuburkan tanaman, itu juga bergantung pada kondisi tanahnya. Jadi kalau tanahnya sangat asam atau sangat basah, itu kan tanaman nggak bisa tumbuh subur tuh. Jadi harus dikasih pupuk. Nah, ngasih pupuknya nggak bisa sembarangan. Para petani harus menggunakan pupuk yang benar untuk menyuburkan tanamannya. Kalau misalnya tanahnya terlalu asam, maka pupuk yang digunakan oleh petani itu salah satunya adalah Mg3PO4 2 kali atau FMP. Kalau tanahnya terlalu basah, maka para petani menggunakan pupuk ZA atau NH4 2 kali SO4. Mengapa ya kira-kira pupuk yang ditambahkan kok berbeda-beda? Nah, kenapa? Apa kaitan pupuk dengan garam gitu ya? Nah, ini kita akan pelajari di materi hidrolisis garam. Nah, mari kita amati sekarang sahabat, ada reaksi antara asam dengan basa ya. Ini HCl adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat. Nah, hasil dari reaksi penetralan asam dengan basa adalah garam dan air kan gitu ya, sudah kita pelajari di materi asam dan basa. Nah, berarti komponen penyusun garam NaCl ini adalah asam kuat dan basa kuat. Kemudian kita amati yang kedua. Ada asam CH3COH, kita kenal sebagai asam lemah. NaOH kita kenal sebagai basa kuat. Dihasilkanlah garam CH3CONa tambah H2O. Masih ingat kan ya caranya bisa menghasilkan garam itu? Digunakan ini ya. Nah, ini CH3COH dia terdiri dari CH3COO- kan gitu ya, dan hanya ini plus. Nah, sementara Na di sini muatannya plus, OH- ini muatannya min, OH- ya. Berarti yang plus ini akan bergabung dengan yang negatif ini ya. Nah, yang negatif ini dengan yang positif, sehingga kalau Na plus ketemu CH3COO- jadilah ini CH3COONa atau NaCH3COO gitu ya, tapi lazimnya penulisannya adalah CH3COONa. Sementara H plus ini ketemu OH- dia jadi H2O. Nah, ini juga garam loh teman-teman. Jadi tidak hanya NaCl garamnya, tapi garam kita yang kedua ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sekarang kalau kita punya HCl itu asam kuat, ditambah Na4OH itu adalah basa lemah.
Nah, kalau ini hanya adalah yang plus kan gitu ya, Cl-nya min, NH4-nya ini plus muatannya, OH-nya yang min. Berarti yang plus ketemu min, NH4 plus Cl min berarti jadi NH4Cl, H plus ketemu OH min jadi H2O, dan ini juga garam NH4Cl itu. Terakhir kita punya asam lemah CH3COH dan basa lemah NH4OH. Kalau bertemu dia juga jadi garam. Berarti garam yang dihasilkan itu banyak sekali, bukan hanya NaCl. Dan asam basa pembentuknya berbeda-beda. Ada yang asam kuat basa kuat, asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah ini ya, yang ini basa lemah, mohon maaf. Kemudian ada yang asam lemah basa lemah. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah semua garam yang dihasilkan bersifat sama? Misalnya kita tahu bahwa kalau asam ditambah basa itu disebut reaksi penetralan. Yang namanya netral berarti pH-nya 7, sifatnya akan netral gitu ya. Apakah semua garam itu bersifat sama? Nah, bagaimana cara kita membuktikan sifat-sifat garam gitu ya? Nah, sekarang untuk mengetahui apakah sifat garam itu sama semuanya, kita akan masuk pada materi hidrolisis garam. Nah, sebelumnya kita akan belajar jenis-jenis garam. Sahabat klinik kimia, garam adalah senyawa elektrolit yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Biasanya kationnya, sebentar murni ganti warnanya. Kationnya ini yang dimiliki oleh garam adalah kation dari basanya. Sedangkan anion yang dimiliki oleh garam adalah anion yang berasal dari asamnya. Nah, seperti tadi misalnya ada NaCl gitu ya. Berarti kation ini adalah basanya. Berarti kation ini adalah Na kan ya. Na karena basa berarti dia berikatan dengan OH-, berarti basanya adalah NaOH. Nah, ditambah apa? Anion yang berasal dari asamnya. Berarti kalau Cl ini kan anion karena muatannya negatif. Cl itu min, berarti dia akan bereaksi dengan H plusnya ya, berikatan dengan H plusnya jadi HCl. Nah, berarti garam NaCl itu tersusun atas basa NaOH dan HCl. Gitu cara mengidentifikasi garam, sahabat ya. Nah, sekarang garam itu dapat dibedakan menjadi garam dari asam dan basa kuat seperti NaCl tadi. Kemudian ada yang garam dari asam kuat dan basa lemah seperti ini ya, NH4 2 kali SO4. Dia dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4. Kemudian garam dari asam lemah dengan basa kuat, contohnya adalah CH3CONA, di mana asam lemahnya adalah CH3COH dan basa kuatnya adalah NaOH. Nah, kemudian ada juga garam dari asam lemah dan basa lemah, yaitu NH4CN dari NH4OH dan HCl. Jadi sahabat klinik kimia, kesimpulan kita adalah setiap garam itu mempunyai komponen basa yang berasal dari kation dan komponen asam yang biasanya berasal dari anion. Biasanya garam itu adalah elektrolit yang kuat. Nah, sekarang kita akan masuk pada konsep hidrolisis garam. Nah, sahabat klinik kimia, kita telah melihat bahwa tadi di sini ya ada berbagai macam jenis garam. Nah, ternyata garam dari asam dan basa kuat itu sifatnya netral. Kita tulis di sini, dia netral. Garam dari asam kuat dan basa lemah sifatnya ternyata asam. Nah, lain kali kita lihat video percobaannya ya. Garam dari asam lemah dan basa kuat ternyata sifatnya basa. Garam dari asam lemah dengan basa lemah, nah ini nanti
berarti sifatnya bergantung pada nilai Ka dan Kb. Jadi kita harus atau lihat nilai Ka dan nilai Kb-nya. Berarti teman-teman, kalau kita percobaan ternyata ada garam yang netral, asam, dan basa. Artinya apa? Tidak semua sifat garam itu sama, kan gitu ya. Bergantung pada perbandingan antara konsentrasi ion H+ dengan konsentrasi ion OH-. Nah, sifat larutan garam ini dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Kenapa sih bisa gitu ya? Nah, hidrolisis adalah reaksi antara zat dengan air gitu ya. Karena hidrolisis itu berasal dari kata hydro yang artinya air dan lisis yang berarti penguraian. Jadi kalau hidrolisis itu dari kata hidro yang artinya air, lisis artinya penguraian. Atau kalau kita definisikan, reaksi penguraian air oleh ion-ion garam. Jadi reaksi antara zat dalam bentuk garam dengan air. Nah, menurut konsep ini nanti komponen garam, kation dan anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah, dia akan bereaksi dengan air. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah komponen garam dari kation dan anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah, dia akan bereaksi dengan air. Nah, di sini dijelaskan garam yang nantinya akan terhidrolisis atau dapat bereaksi dengan air adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, karena ada komponen yang lemahnya, asam lemah dan basa kuat serta asam lemah dan basa lemah. Berarti kalau kita masuk ke konsep ini, yang dapat nanti menghidrolisis air ini adalah yang B, C, D. Nah, sementara yang A itu tidak bisa menghidrolisis air ya. Nah, kita akan bahas satu persatu sekarang. Garam dari asam kuat dan basa lemah ya. Berarti kita mulai dari B ini ya. Kita mulai dari sini. Ini akan kita bahas. Contohnya adalah NH4Cl. Nah, garam NH4Cl ini jika kita larutkan di dalam air, dia akan seperti ini. Mengalami reaksi ionisasi ya, NH4+ tambah Cl-. Nah, sekarang kita lihat NH4Cl kalau kita uraikan, berarti ini NH4 ini kan kationnya ya. Kalau kation akan bereaksi dengan basanya, menghasilkan basa gitu ya, berasal dari basa. Berarti NH4Cl ini, jadi Bu Murni tulis dulu di sini, NH4Cl, kationnya kan NH4 ya. Berarti kalau kationnya NH4, berarti kan positif ya, NH4+ akan ketemu OH-. Berarti di sini basanya adalah NH4OH. Nah, anionnya adalah Cl. Cl itu min, berarti kalau dengan air H+-nya yang akan berikatan kan gitu ya. Berarti jadi apa? H+Cl- jadi HCl. Nah, sahabat, berarti garam dari NH4Cl ini dia asam basa pembentuknya adalah Na4OH ditambah HCl. Sekarang kita uraikan NH4Cl-nya jadi Na+ tambah Cl-. Nah, kita lihat tadi seperti yang Murni katakan bahwa yang di sini yang lemah adalah NH4OH-nya. Karena ini berasal dari basa yang lemah. Sementara HCl ini adalah asam yang kuat. Nah, seperti yang Murni katakan tadi bahwa komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah itu mampu bereaksi dengan air. Nah, berarti di sini yang mampu bereaksi dengan air adalah NH4OH-nya, berarti NH4+-nya. Mengapa? Karena ion NH14 ini kan basa lemah. Basa lemah berarti dia memiliki asam konjugasi yang kuat sesuai teori Bronsted-Lowry. Tapi sebaliknya Cl- ini dia berasal dari asam yang kuat. Berarti kalau asamnya kuat berarti basa konjugasinya yang lemah. Nah, oleh karena itu ion NH4+ inilah yang di dalam air dia yang menghidrolisis atau menguraikan air dengan memberikan protonnya ke molekul air.
Jadi kalau NH4 plus ini ditambah H2O, dia akan memberikan proton ke air, sehingga jadi NH3 ditambah H3O plus. Nah, H3O plus ini tidak lain adalah ion hidronium ya, atau biasanya kita tulis sebagai H plus. Berarti ketika NH4OH dan air itu terjadi reaksi hidrolisis, maka komponen yang dihasilkan adalah ion H+, sehingga ion H+ ini perbandingannya dibandingkan ion OH- akan lebih banyak. Makanya sifat larutan ini adalah asam gitu ya. Garam dari NH4Cl ini sifatnya asam. Jadi hidrolisis garam itu adalah reaksi asam Bronsted-Lowry. Jadi semakin kuat suatu asam, maka semakin lemah konjugasinya. Di sini ya, kalau asamnya kuat, maka basa konjugasinya akan lemah. Nah, saat itu dia tidak bisa menghidrolisis air. Tapi kalau misalnya asamnya lemah, berarti basa konjugasinya akan kuat. Nah, kalau kuat, dia akan mampu menarik proton gitu ya, atau bereaksi dengan air, maka ini terjadi reaksi hidrolisis. Biasanya hidrolisis itu reaksinya berkesetimbangan. Jadi komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah merupakan basa atau asam konjugasi yang relatif kuat, sehingga dia mampu bereaksi dengan air sehingga dapat terjadi proses hidrolisis. Sementara Bung Guru tekankan lagi, komponen garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat itu memiliki atau merupakan basa atau asam konjugasi yang sangat lemah, maka dia tidak dapat bereaksi dengan air. Ya. Nah, makanya di sini yang mampu mengalami reaksi hidrolisis hanya kationnya saja. Kenapa hanya kationnya saja? Karena kationnya berasal dari basa lemah. Berarti dia akan bertindak sebagai asam konjugasi yang kuat. Karena hanya kationnya yang mampu menghidrolisis air, maka garam dari asam kuat dan basa kuat ini disebut mengalami hidrolisis sebagian dan larutannya asam. Jadi kalau ditanya NH4Cl ini garam yang sifatnya apa? Asam. Buktinya apa? Nah, buktinya reaksi hidrolisis ini dia menghasilkan ion H+, sehingga perbandingan ion H+-nya lebih tinggi dibandingkan OH-nya. Dan kita pastikan kalau kita ukur pH-nya NH4Cl ini pasti pH-nya kurang dari 7. Nah, begitu teman-teman penjelasan tentang hidrolisis garam kita yang pertama. Selanjutnya, biar lebih paham, kita lihat bagaimana dengan garam dari asam lemah dan basa kuat. Kira-kira sifat garamnya gimana? Hidrolisisnya bisa nggak ya? Gitu. Contohnya adalah ini. CH3CONA, asam lemahnya adalah CH3COOH, dan itu ya. Di bukunya tulis komponennya adalah CH3COOH. Sementara basa kuatnya kationnya Na berarti NaOH ditambah NaOH. Nah, ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, siapa yang akan mampu bereaksi dengan air yang lemah? Berarti komponen inilah nanti yang akan bereaksi dengan air yang ini tidak bisa. Ya, maka dari itu kita uraikan CH3CO- ditambah Na+. Ion CH3CO- ini adalah basa konjugasi yang kuat karena berasal dari asam lemah, sehingga CH3CO- sangat kuat untuk menerima atau menarik proton dari H2, sehingga dia mampu menghidrolisis air dengan reaksi seperti berikut ini, reaksi hidrolisis air. CH3CO- ditambah H2O, berarti karena ini min, berarti komponen yang ditarik adalah protonnya kan gitu ya, H+-nya. Jadi di sini kan ada H+, ada OH-. Nah,
Di CH3CO- ditambah H+ kan jadi CH3COH berkesetimbangan ya. Kemudian sisanya adalah OH-. Nah, ion yang dihasilkan adalah ion OH-, berarti kesetimbangannya itu perbandingan OH-nya lebih tinggi dibandingkan H+-nya. Maka kita pastikan sifat dari larutan garam CH3CONA ini adalah sifatnya basa karena ada ion OH-nya. pH-nya ini pasti kalau kita ukur dia akan lebih besar dari 7. Kalau kita celup lakmus biru akan tetap biru. Nah, sementara si Na itu tidak bisa, biasanya bisa kita tuliskan seperti ini ya, Na. Nah, bisa ditulis seperti ini, Na plus ya ditambah H2O. Ini tanda ini tidak terjadi reaksi. Itu. Tapi kalau tidak ingin menuliskan juga tidak apa-apa. Yang dituliskan adalah komponen yang mampu menghidrolisis air saja. Berarti ini yang mampu menghidrolisis air hanyalah anionnya saja, gitu ya. Anionnya saja, maka dia juga disebut hidrolisis sebagian karena hanya salah satu komponen anionnya yang dapat menghidrolisis air, kationnya tidak bisa. Dan larutan sifatnya basa. Nah, ini secara konsep. Kalau secara tebak-tebakan gampang. CH3CONA komponen asam penyusunnya adalah CH3COH, asamnya lemah. NaOH basanya kuat. Nah, sesuai hukum rimba, yang kuat akan menang kan gitu ya. Berarti yang kuat ini siapa? Basanya kan? Ya, berarti sifat larutan garam ini basa, selesai gitu ya. Kalau kita main cara cepat. Kalau ini kita main cara konsep. Sekarang yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Wow, ini jelas sekali. Contohnya adalah NH4CN. Kalau dia terresonansi di dalam air, dia hasilnya NH4+. Jadi kalau kita larutkan garam ini dalam air ini ya, akan jadi NH4+ tambah Cn-. Nah, ini dari mana sih NH4+ ini? Tentu dia dari basa ya. Ingat kalau kation itu asalnya basa. NH4+ pasti akan menarik apa? OH-, berarti jadi NH4OH. Nah, Cn- ini pasti anion. Anion itu dari asam. Cn- berarti dengan H+ kan jadi apa? HCN. Nah, ini kedua-duanya lemah ini. NH4OH basa lemah, HCN basa lemah. Maaf, ini basa lemah, ini asam lemah. Nah, siapa yang bisa mengalami hidrolisis, reaksi hidrolisis dengan air? Kedua-duanya, karena kedua-duanya adalah asam dan basa yang lemah, sehingga asam dan basa konjugasinya akan sangat kuat. Makanya kita tuliskan reaksi hidrolisis yang pertama, NH4+ ditambah H2O. Ingat, reaksi hidrolisis itu ditambah air, berkesetimbangan menjadi NH4+-nya ketemu OH-nya ya. Ingat, air itu dia kan reaksinya terurai menjadi H+ dan OH-. Berarti NH4+ ketemu OH- jadi NH4OH, kemudian sisanya adalah H+, atau biasanya kalau reaksi yang benar ditulis dalam bentuk ion hidronium H3O+. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ion H+ yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis ini. Kemudian Cn-nya juga bisa mengalami hidrolisis karena Cn- ini berasal dari asam lemah ya, HCN, sehingga Cn- akan ketemu H+ jadi HCN dan OH-. Nah, sifatnya apa ini? Karena kedua-dua komponen dihasilkan, maka nanti dilihat harga tetapan kesetimbangan asam dan tetapan kesetimbangan basa dengan syarat sebagai berikut. Jika Ka dan Kb perbandingannya seperti ini, kalau Ka lebih besar dari Kb, maka nanti asam larutan garam ini. Tapi kalau Ka-nya kurang dari Kb, berarti Kb lebih besar ya, maka dia akan bersifat basa. Tapi kalau sama, berarti garam itu netral. Jadi, sahabat pastikan melihat nilai Ka dan Kb. Biasanya di soal disertai nilai Ka dan Kb. Nah, hidrolisis apa namanya? Ini namanya hidrolisis total. Kenapa? Karena antara kation dan anion sama-sama mengalami reaksi hidrolisis. Kalau tadi hanya sebagian. Nah, sekarang yang terakhir,
Kenapa asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis? Nah, ini jawabannya. Jika komponen garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat itu tidak akan terhidrolisis. Karena kalau asam kuat berarti basa konjugasinya lemah. Kalau basa kuat berarti asam konjugasinya lemah, kan gitu ya. Karena baik misalnya kita tadi NaCl gitu ya, NaCl berarti kalau terdisosiasi dalam air kan jadi Na plus tambah Cl-. Nah, kedua kation dan anion ini dia berasal dari elektrolit yang kuat. Kalau Na plus berarti dari NaOH, kalau Cl- dari HCl. Jika keduanya merupakan asam dan basa yang kuat, maka dia tidak bisa akan bereaksi dengan air karena konjugasinya lemah. Jadi kalau ditulis kayak tadi, NH4+ ditambah air gitu ya. Nah, ini tidak akan bereaksi. Ya, begitu juga dengan Cl- ditambah air. Nah, ini juga tidak akan bereaksi. Jadi tidak ada reaksinya. Jadi NaCl tidak mengubah perbandingan ion H+ dan OH- karena dia dalam air itu kan terdisosiasi secara sempurna ya dalam air. Dengan kata lain, NaCl ini sifatnya netral. Berarti kalau ada asam kuat dan basa kuat, maka garamnya sifatnya netral. pH-nya ini akan sama dengan 7. Makanya tidak mengalami hidrolisis. Nah, sahabat klinik kimia, jadi kesimpulan kita ada jenis-jenis hidrolisis yang kita pelajari ada 2. Hidrolisis parsial yaitu terjadi pada garam yang kation atau anionnya saja yang terhidrolisis. Nah, kalau kationnya yang terhidrolisis, garamnya akan bersifat asam, contohnya Na4Cl, karena yang lemahnya ini ya, berarti ini aja yang mengalami reaksi hidrolisis. Kalau anionnya yang terhidrolisis ataupun bereaksi dengan air, maka dia akan bersifat basa, karena ini anion ya. Nah, kalau hidrolisis total itu terjadi pada garam yang baik kation maupun anionnya terhidrolisis, jadinya dia mampu bereaksi dengan air atau menghidrolisis air gitu ya. Contohnya adalah ini, sama-sama lemah, komponen asam dan basanya sama-sama lemah. Jadi kalau Bu Murni buatkan tabel, jika kita lihat asam dan basa pembentuknya, kalau asam kuat basa kuat sifat larutan netral tidak terjadi hidrolisis. Asam kuat dan basa lemah sifat larutannya asam karena yang kuat menang gitu ya. Kalau secara cepat-cepatan gitu, tidak melihat konsep tadi penguraian reaksi garamnya dengan air. Nah, ini hidrolisisnya sebagian. Kenapa? Karena salah satu yang akan menghidrolisis air adalah bagian yang lemah. Kalau asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutannya basa. Jenis hidrolisisnya sebagian. Siapa yang menghidrolisis air? Yang bereaksi dengan air yang lemah. Nah, kalau asam lemah dan basa lemah, ini sifat larutannya tergantung pada nilai Ka dan Kp. Nah, jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis total. Oke, sahabat klinik kimia, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis garam dan konsep hidrolisis untuk menentukan sifat dari garam itu asam, basa, atau netral. Sekarang sahabat Bu Murni berikan tantangan, silakan sahabat jawab di kolom komentar. Soalnya seperti ini, banyak alat penguji pH air kolam renang menggunakan indikator fenol merah. Sampel dimasukkan ke dalam tabung dengan tutup merah. Setelah turun hujan, pH air kolam renang 6,8 atau bahkan kurang gitu ya. Ke dalam kolam lalu ditambahkan natrium bikarbonat. Nah, jadi kan kalau air kolam terlalu asam kan gak bagus tuh. Jadi ditambahin natrium bikarbonat ya, soda kue. Rumus kimianya NaHCO3. Setelah pH air diuji, pH airnya naik yang ditunjukkan dengan warna sampel air ya. Jadi pH-nya berangsur-angsur naik gitu ya. Tidak lagi asam atau 6,8 atau bahkan kurang gitu. Nah, yang jadi tantangannya, mengapa sih NaCO3 itu dapat menaikkan pH air kolam renang? Mengapa sih NaCO3 itu yang ditambahkan ke dalam kolam renang? Kenapa tidak garam dapur atau Na4Cl
HCl, dan lain sebagainya. Silahkan jawab di kolom komentar ya, nanti kita diskusikan bersama. Oke sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton di channel YouTube Orum Ramadhani, belajar tentang konsep hidrolisis garam bagian yang pertama. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share sehingga video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga nantikan pembahasan hidrolisis garam, yaitu pH hidrolisis garam, bagaimana cara menghitung pH-nya di edisi video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.